Di versi kali ini nih fans, New Balance nge-upgrade fitur-fitur di sepatunya sesuai dengan request atau feedback para pelari. Nah, apa aja ya kira-kira? Kita bakalan cari tahu sebentar lagi, tapi sebelum itu klik subscribe dulu dan juga turn on post notification supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What's up Runhood family, welcome to Runhood Running Gear Review. Kali ini gue bakalan ngebahas New Balance Fresh Foam 1080 V11. Nah, seperti yang tadi gue udah bilang di awal, kalau New Balance banyak ngupgrade berbagai fitur di sepatu ini sesuai dengan feedback para pelari. Nah, tapi sebelum kita cari tahu nih satu persatu apa aja ya kira-kira upgrade-annya di sepatu ini, gue mau kasih tahu dulu tentang keluarga Fresh Foam di sepatu lari New Balance ini nih fans. Jadi memang New Balance itu punya dua family atau keluarga di sepatu lari yang emang mereka unggulin gitu ya. Yang pertama yaitu Fresh Foam yang nanti kita bakalan bahas di seri 1080 V11. Dan keluarga yang satu lagi adalah Fuel Cell. Nah, dua-duanya punya fungsi yang beda-beda dan untuk tipe lari yang beda-beda juga. Untuk Fresh Foam ini sesuai tagline-nya Engineered to Run Further, memang didesain buat jarak-jarak lari yang lebih jauh gitu ya. Dan katanya New Balance klaim bahwa sepatu-sepatu Fresh Foam ini didesain untuk menambahkan rasa nyaman lah yang ekstra. Sedangkan keluarga yang satu lagi yaitu Fuel Cell, seperti tagline-nya Engineered to Run Faster, emang didesain buat lari dengan pace yang lebih cepat. Nah, jadi dari segi fungsinya ini udah beda, makanya konstruksi sepatunya pun beda-beda gitu ya. Nah, kalau yang Fuel Cell tadi buat di pace yang lebih cepat, itu dia mengutamakan energy return yang tinggi untuk tapakan kaki. Kita udah pernah bahas juga, kamu bisa lihat videonya di sini. Dan sedangkan untuk line up Fresh Foam ini memang mengutamakan bantalan atau cushioning yang memang nyaman dan juga berbagai fitur lainnya gitu ya, supaya line up-nya Fresh Foam ketika dibawa atau dipakai buat lari di jarak yang lebih panjang ini tetap nyaman dan juga kasih support yang baik buat kaki kalian. Nah, masih dengan teknologi Fresh Foam, New Balance ngeluarin versi terbarunya ini di 1080 V11 yang kalian bisa lihat di depan kalian. Kita coba oprek satu persatu dari bagian uppernya dulu nih, seperti biasa fams. Di bagian uppernya, New Balance 1080 V11 ini masih memakai fitur atau material knit gitu ya. Jadi memang ini knit upper dan gue bisa lihat ini materialnya tuh breathable gitu ya. Kenapa? Selain cukup tipis, di bagian uppernya ini juga banyak banget bolongan-bolongan terutama di bagian depan. Dan memang nggak secara menyeluruh gitu ya. Gue rasa ini bolongan-bolongan ini ditaruh di bagian-bagian yang memang dimana kaki kita itu cenderung ngeluarin banyak keringat. Jadi ada di bagian depan, terus ada juga di bagian samping, dan juga di bagian sedikit agak di bagian belakang gitu ya. Nah, dari bagian uppernya ini pun dia agak sedikit menebal di bagian tangnya fams. Nah, di bagian tangnya ini cukup agak sedikit tebal gitu ya kalau dibandingin sama bagian depannya, karena gue yakin ini juga berfungsi buat ngasih kenyamanan di bagian kaki kita bagian atas gitu ya. Dari bagian depan kita sedikit coba ngelihat bagian belakangnya nih fams, atau bagian heel tabnya gitu ya. Dan bagian heel tabnya ini nih fams didesain tipis, terus juga agak menjulang ke atas gitu ya, supaya ini juga bisa ngebantu ketika kalian mau masukin atau ngeluarin kaki dari sepatu ini. Nah, bagian collarnya atau bagian kerahnya ini juga pakai material yang lebih tipis, tapi ada sedikit bantalan tambahan di bagian dalam yang lumayan tipis juga gitu ya. Gue rasa ini juga memang sengaja ditaruh untuk nyiptain kenyamanan atau proteksi pada kaki kita, terutama di bagian tumit. Kenapa gue bilang proteksi? Karena jujur bagian dalamnya ini agak unik fams. Jadi dia kayak
ada struktur yang agak kasar dan rasa-rasanya ini ditaruh supaya kaki kita itu nggak gampang ngegeser gitu ya, terutama di bagian tumit. Lalu sedikit di bagian tumitnya nih fams, ini sama, pakai material yang sama kayak heel tapnya, cuman memang ini ketika gue pegang ini jauh lebih keras. Jadi material protectionnya atau protektor untuk tumitnya ini nggak ditaruh di bagian luar, tapi ditaruh di bagian dalam gitu ya, dan dibungkus lagi sama material yang heel tapnya ini. Dari bagian upper kita coba turun sedikit ke bagian midsole. Masih dengan teknologi fresh foam nih fams, gue merasa midsole-nya ini dari segi stack height atau ketinggiannya ini cukup baik gitu ya, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek juga. Kalau diukur heel to toe dropnya atau offsetnya ini ada di 8 mm. Bagian heelnya ini ada di sekitar 10 mm ke 12 mm. Sedangkan bagian toe-nya ini ada di sekitar 4-5 mm. Menurut New Balance, sepatu ini emang didesain untuk feel yang memeluk kaki gitu ya fams, dari bagian atas, depan, belakang, sampai bagian bawahnya. Supaya katanya ketika pelari pakai sepatu ini mereka bisa lari di jarak yang lebih jauh dengan lebih nyaman. Nah, makanya mereka ngebentuk terutama di bagian belakangnya ini yang mereka sebut dengan booty upper construction gitu ya, yang kasih feel di bagian kaki kita nih di bagian belakang lumayan secure atau seperti dipeluk gitu ya, dan dijagain oleh sepatu ini di bagian belakang. Nah, bener atau enggak kita bakalan kasih reviewnya sebentar lagi, makanya kita cobain dulu sekarang. Setelah cobain sepatu ini, gue ngerasa klaim-klaimnya New Balance itu bener banget fams gitu ya. Terutama di highlight mereka bahwa sepatu ini diciptain untuk kenyamanan di jarak yang lebih jauh gitu ya. Ketika gue pakai sepatu ini, feel pertama adalah nyaman dan yes, bener banget kaki gue itu serasa dipeluk dan dibalut dengan proteksi yang ekstra gitu ya. Di bagian depan nih fams, gue ngerasa ini jahitannya seamless dan juga lembut banget, sehingga gue ngerasa walaupun sepatu ini memeluk kaki gue, terutama di bagian depan, kaki gue tuh tetap nyaman gitu ya. Jadi gue masih ada ruang untuk kaki gue bernafas, terutama di bagian depan. Dan gue suka banget karena jujur bagian depannya ini di V11 New Balance bikin sedikit lebih lebar gitu ya. Jadi New Balance udah improve di bagian ini sesuai request para pelari yang udah nyobain untuk dibikin lebih lebar. Dan gue ngerasa memang di V11 ini jauh lebih nyaman dibandingin versi sebelumnya. Terus improvement di bagian lidahnya ini juga gue ngerasa beda banget gitu ya. Ini jauh lebih tipis, jadi gue ngerasa bagian tangnya atau lidahnya ini cukup fleksibel dan cukup enak di kaki gue. Nah, tapi ada satu yang gua perlu kasih masukan nih buat New Balance ya, terutama di bagian tali sepatunya. Kaki gue cukup lebar. Biasanya dengan pakai sepatu lebar ini gue butuh tali yang lebih panjang dibandingkan tali-tali sepatu pada umumnya gitu ya. Dan gue ngerasa New Balance pun belum ngasih tali sepatu yang cukup panjang di New Balance Fresh Foam 1080 V11 ini fams. Gue ngerasa talinya masih kependekan. Jadi ketika gue pakai ini kayak cuman buat sekali ngiket, dan gue akhirnya ngakalin dengan masukin ujungnya ke bagian depan gitu ya supaya lebih secure. Nah, satu lagi masalah tali sepatu. Ini eyeletnya kurang gede. New Balance please improve on this, karena bagian eyeletnya itu lumayan kecil. Itu bentuknya lingkaran dan lebih tebal. Sedangkan eyelet atau bolongan sepatunya itu bentuknya agak pipih dan dia agak lebar ke samping gitu. Jadi instead of dia bentuknya lingkaran kayak ujung si tali sepatunya ini, tapi dia bentuknya kayak semacam oval, pipih gitu. Jadi gue agak susah buat masukin tali sepatunya nih fams. Nah,
Ride feel-nya kayak gimana nih sekarang nih? Ini mungkin salah satu bagian yang kalian udah tunggu-tunggu gitu ya. Gue ngerasa ride feel-nya ini sangat amat nyaman, fams, terutama di bagian bawah kaki gue gitu ya. Gue ngerasa cushionnya ini cukup banget, nggak terlalu tebel dan juga nggak terlalu tipis, dan smooth banget ketika gue pakai untuk lari easy pace sampai medium pace gitu ya. Transisi dari easy ke medium pace ini gue rasa juga masih aman gitu ya, masih oke, dan traksinya tuh masih berasa. Nah, tapi untuk jarak medium ke fast pace gue sempat cobain juga, gue ngerasa traksinya ini agak kurang gitu. Nah, berarti memang sepatu ini sesuai fungsinya, fams. Ini dipakai untuk lari-lari yang jarak yang lebih jauh gitu ya, bukan untuk pace yang lebih cepat atau lebih tinggi. Jadi gue ngerasa overall traksinya ini cukup oke ketika kita mau bawa sepatu ini buat lari di easy sampai ke medium pace gitu ya. Mungkin saran gue, lo bisa pakai sepatu ini as a daily trainer atau sebagai daily training shoes. Terus juga untuk lari-lari di pace santai gitu ya. Tempo juga masih bisa, bahkan jalan kaki. Satu lagi yang gue amazed banget, fans, makanya don't judge a book by its cover. Kelihatannya berat kan? Ya nggak? Ayo ngaku. Nah, gue juga jujur asumsi gue pertama, sepatunya ini kayaknya berat banget. Tapi nggak sama sekali. Dengan fitur yang sedemikian rupa dan ada fresh foam yang tebelnya sedemikian juga, gue ngerasa sepatu ini ringan banget. Beratnya sendiri untuk yang versi wanita, ini yang gue pegang, ini ada di sekitar 230 gram, sedangkan buat yang versi pria, ini ada di sekitar 260 gram. Sedikit tips dari gue untuk pilih size sepatu ini, gue biasa pakai di 25 cm guys. Sebetulnya ini masih aman, cuman gue rasa gue juga bisa nih pakai yang 24,5 cm atau satu size di bawah gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli, cobain dua-duanya deh fams ya. Satu size yang emang biasa kalian pakai, dan satu lagi size satu di bawahnya gitu ya, atau setengah senti lebih kecil, supaya bisa ngerasain aja nih mana yang lebih nyaman gitu. Karena gue rasa ini karena lumayan lebar, bagian depannya lebih lebar dari versi sebelumnya, jadi kita memungkinkan buat pakai yang satu size di bawah size normal kita biasanya. Dan itu tadi review kita buat New Balance Fresh Foam 1080 V11. Jangan lupa follow kita di semua platform sosial media. Selain channel YouTube ini, ada Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Strava Club, dan juga Spotify. Thank you for watching. Bye for now.